Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ini rangkaian terakhir ana di Madura ini. Ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk ana pribadi untuk berbagi ilmu, karena memang ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ana bersyukur masya Allah, dari setiap masjid yang ana kunjungin di Madura ini semuanya ber-AC. Yang ana tidak pernah jumpain di kota ana pribadi. Nyaman, masya Allah tabarakalrahman, tempatnya enak untuk ditinggali dan sebagainya. Dan ini masya Allah kelebihan yang Allah berikan, dan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kalian nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang sudah Allah kasih. Kadang-kadang na'udzubillah, semua transportasi dimudahkan oleh Allah. Lokasi tempatnya Allah jadikan senyaman mungkin, tapi tidak tergerak hati kita untuk mempelajari agama Allah SWT. Na'udzubillah. Ya, kita lihat kondisi orang-orang di luar sana, orang-orang awam, orang-orang yang jauh dari agama Islam. Mereka ini ketika diajak oleh kawan-kawannya atau ikhwah-ikhwah untuk kajian, mereka ini kadang-kadang beralasan A, B, C, D. Alasannya semua sama, sibuk. Hampir rata-rata seperti itu, na'udzubillah. Dan ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada para ikhwah yang telah bekerja sama untuk melaksanakan atau menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terlaksana sampai terakhir insyaallah. Ini yang terakhir, nanti ana akan lanjutkan ke bandara kemudian pulang ke Palembang tempat ana, ke Prabu Mulih. Naam. Taib. Amanah judul yang dibebankan ke ana tentang masalah kisah para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Naam ayyuhal ikhwatul kiram, para ulama salaf zaman dahulu dari generasi ke generasi mereka adalah ghuraba. Mereka adalah orang asing di zaman mereka hidup. Tidaklah setiap zaman, kecuali orang-orang yang teguh di atas ilmu itu sedikit sekali. Dari zaman ke zaman banyak manusia-manusia yang lalai, banyak orang-orang yang dia itu lalai, lupa, dan mereka nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ingat dengan ilmu agama adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan disebutkan masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang mana manusia banyak lalai dari nikmat tadi. Pertama, as-sihhah, kesehatan. Lagi sehat-sehatnya ternyata ndak beribadah, ndak menuntut ilmu. Yang kedua, al-faragh, waktu luang. Dan setahu ana, senasional kita itu hari Ahad, hari apa? Libur. Hari waktu luang. Malah digunakan untuk bersenda gurau, untuk main-main, tidak ada keseriusannya. Jadi waktu itu habis terbuang. Dan bahkan mereka ini tidak memuliakan waktu sebagaimana mestinya. Kalau antum lihat kondisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, itu banyak sekali. Yang kita hafal, Allah SWT berfirman apa? Wal asr, demi asar atau demi waktu. Innal insana lafi khusar, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian.
illal ladzina amanu, kecuali yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling mewasiatkan akan al-haq. Dan ana di sini berharap termasuk antum mewasiatkan ana al-haq dan ana mewasiatkan antum kepada al-haq. Yang ana harapkan. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat atas kesabaran. Antum datang ke sini butuh apa? Kesabaran. Wallahi butuh kesabaran. Naam sahih. Maka dari itu ana berharap di sini kita seharusnya menghormati waktu sebagaimana para ulama salaf dahulu menghormati apa? Waktu. Lihat kenapa Allah berkahi umur mereka sehingga ilmu itu mudah mereka dapatkan. Kata para ulama, gara-gara mereka itu betul-betul mengagungkan yang namanya waktu. Ana ambil contoh. Kisahnya di sini disebutkan yang bernama Amir ibn Abdi Qais. Bagaimana beliau itu menuntut ilmu. Amir ibn Abdi Qais. Beliau adalah salah seorang tabi'in az-zahid. Beliau ini orang zuhud. Anna rajulan qala lahu, ada salah seorang mengatakan untuk Amir ibn Abdi Qais. Orang ini mengatakan, kallimni, wahai Amir, ayo kita ngobrol. Kalau kita diajak ngobrol, kita akan ngomong apa? Ahlan, siap. Kalau bahasa kita sekarang, gas. Ngobrol, ayo gas sudah. Jangan lama-lama, gaskan. Naam sahih. Digas gitu loh. Amir ibn Abdi Qais enggak. Diajak ngomong, kalimni, ayo kita bicara. Apa kata Amir ibn Abdi Qais? Antum ngajak anak bicara? Amsikis syams. Tolong tahan matahari itu. Tolong tahan apa? Matahari. Kalau seandainya engkau bisa tahan matahari, kita ngobrol. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak matahari tertahan? Pernah. Dan itu sebelum Nabi kita Muhammad SAW apa? Lahir. Ketika Bani Israel kasusnya. Ketika peperangan terjadi, karena Bani Israel itu tidak boleh berperang ketika matahari sudah apa? Terbenam. Itu kasus Yusha bin Nun. Tidak boleh. Istilahnya mereka itu untuk berperang setelah maghrib itu tiba. Akhirnya matahari pun berharap untuk di stop, berharap ini, dan dia berdoa kepada Allah SWT dan Allah kabulkan, stop matahari. Tapi setelah zaman itu mungkin enggak matahari tertahan? Enggak mungkin. Kalau tertahan kiamat sudah. Naam, enggak mungkin. Dia mengatakan amsikis syams, tahan matahari. Fa inna zamana mutaharrikun daimul mudi. Karena waktu itu terus bergerak bagi saya, daimul mudi, dan dia terus berlalu. La ya'udu ba'da mururihi. Waktu itu tidak bisa diganti setelah dia lewat. Engkau bisa ganti waktu saya? Enggak akan bisa. Maka kita harus perlu tahu, kata beliau, anna likulli waqtin ma yamla'uhu minal amal. Kita harus tahu apa yang kita kerjakan untuk mengisi waktu-waktu kita. Maka Masya Allah. Makanya sekarang beda kondisi umat Islam zaman sekarang sama orang zaman dahulu. Ana baru cerita kasus bagaimana umat Islam ini saat ini lalai. Ana kajian di Masjid At-Tafsir kemarin di Pamekasan. Ana sampaikan gini, na'udzubillah. Orang waktunya sama Allah tuh bakhil sekali dia kasih. Tapi kalau seandainya sama manusia, dermawan dia ngasih waktu. Ana ambil contoh. Ketika kita diajak ngobrol siap, ngopi-ngopi siap. Padahal ngopi berjam-jam. Taib. Waktu yang kita berikan untuk Allah hitung-hitungan. Ana ambil contoh. Ini sekalian juga nasihat Anda sampaikan untuk saat ini. Kita kan bentar lagi bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan itu syahrul Quran. Bulannya apa? Al-Quran. Kita diperintahkan membaca Al-Quran. Nabi SAW memerintahkan sahabat Nabi kita SAW di Ramadan ataupun luar Ramadan untuk mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim 1 bulan selesai. Beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin
bacalah Al-Quran dalam tempo waktu 1 bulan. Khatamkan. 1 apa? Bulan. Anak kemarin hitung-hitungan sama ikhwah di sana. Perhatikan di sini. Kalau seandainya 1 bulan kita khatam, Al-Quran Al-Karim ada berapa juz? 30 juz. 1 bulan berapa hari? 30 hari. Berarti 1 hari menyelesaikan berapa juz? 1 juz. Ana sampaikan sama ikhwah, ana kalau baca Al-Quran Al-Karim kalau cepat itu sekitaran 1 menit. Kalau 1 menit berarti itu 1 halaman loh ya. Kalau 1 juz ada 20 halaman. Berarti selesai ana 1 juz berapa menit? 20. Itu kalau ngebut. Kalau nyantai itu sekitar 1,5 menit. Berarti kalau 1,5 menit halaman per halaman berarti 20 halaman berapa menit? 30 menit. Selesai 30 menit. Taib. Kita menghabiskan 30 menit untuk Allah, itu hitung-hitungan kok kayaknya berat sekali. Kita berat 1 juz loh ya 30. Wallahi antum kalau nggak percaya coba. Gampangnya gini, antum putar Murattal Syekh Sudais semisal Al-Baqarah berapa juz, selesai berapa lama, hitung saja. Itu Masya Allah Tabaraka Rahman, kita merasa bahwasanya kita ini memang bakhil waktu. Tapi sama manusia dermawan ini na'udzubillah. Diajak ngopi Masya Allah, kita ngopi dari ba'dal isya. Ketika udah jam 10 ada kawan mau pulang, afwan akhi ana pulang dulu ya. Mau pulang gimana? Masih jam 10. Padahal mulai ngopinya jam berapa? 8. Jam 10 dia pamit. Apa kata kawan-kawannya? Masih jam 10. Masih sore kata dia. Padahal udah larut malam. Itu kalau sama manusia dermawan sekali dia kasih waktunya. Tapi kalau sama Allah enggak. Makanya Amir ibn Abdul Qais itu beliau mempermasalahkan itu. Mana ada ulama salaf itu, ini tabi'in loh ya, mereka menyanyikan waktu itu tidak akan pernah ada. Kita berbeda. Kita ini salafi, menisbatkan diri kepada apa? Salaf. Tapi apa kata para ulama? Aina nahnu min akhlaqis salaf. Mana kita dari akhlak para ulama apa? Salaf. Nggak ada akhlak kita sama Allah. Nggak ada akhlak salaf sama Allah. Mereka mengagungkan waktu. Kenapa? Gara-gara Allah bersumpah dengan waktu itu banyak sekali. Antum cek dari waktu kita bangun fajar, apa kata Allah? Wal fajr. Taib. Kemudian waktu setelah fajar namanya waktu syuruk, itu permulaan waktu duha. Apa kata Allah? Wad duha. Taib. Setelah waktu duha mulailah waktu zuhur siang. Apa kata Allah? Wan nahari idza tajalla. Masuk waktu asar, habis zuhur. Apa kata Allah? Wal asr. Itu seperti itu sampai datang waktu maghrib, permulaan waktu malam, kata Allah wal laili idza yaghsha. Jadi kata para ulama harusnya 24 jam waktu seorang muslim itu digunakan untuk Allah dengan sebaik mungkin, bukan disia-siakan. Nggak aus nanti insya Allah kita ini kajian sudahlah cukup dari jam sekian sampai jam. Makanya disebutkan oleh para ulama, Masya Allah Tabarakar Rahman, antum mencari laknat di dunia dan antum lupa penawarnya. Dunia ini kita cari dari jam berapa sampai jam berapa? Orang kerja di sini jam berapa? Jam 8 atau jam 7? Jam 7. Pulang jam 4. Berapa jam? 8. Berapa jam? 9 jam. 8-9 jam mungkin. Taib. Kajiannya dari ba'da maghrib sampai ba'da isya. Berapa jam? Enggak nyampe sejam. Masya Allah. Habis itu yang lain dipakai untuk nonton, dipakai untuk senda gurau dan sebagainya. 1 jam dari 24 jam dia pakai cuma untuk ibadah kepada Allah. Ketika udah meninggal berharap masuk apa? Surga. Ini kan kalau orang ngomong sapena edewe, mau-maunya dia gitu loh. Kok bisa 24 jam Allah kasih, Allah sudah bersumpah, ternyata dia memang seperti itu.
Maka Ibnu Mas'ud, bagaimana beliau ini, Ibnu Mas'ud ini sahabat salaf jelas. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidaklah menyesal dengan sebuah penyesalan yang lebih besar dibandingkan ketika aku melewati satu hari yang matahari sudah terbenam, naqasa fihi ajali, ajalku berkurang, umurku berkurang, walam yazid fihi amali, ternyata amalku nggak bertambah, gitu-gitu saja. Antum sudah berapa umurnya? Kita ada 40, ada mungkin 50 dan sebagainya. Kalau 40 tahun berarti berapa hari? Coba antum coba, akhi Andri, 40 kali 360. Oh toib, antum balik, hitung balik 15 tahun, anggaplah 15 tahun. 40 kurang 15 berarti berapa? 25 kali 360 berapa? 9.000. Toib, itu dari umur kita balik 9.000 hari. Ada sudah hafal Arba'in Nawawi? Arba'in Nawawi itu berapa hadis? 40 hadis diselesaikan dalam 9.000 hari, nggak bisa. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Wallahi antum ditanya sama Allah. Taib, setahun ini kita target. Setahun kita apa? Target. Setahun itu 360 hari. Menyelesaikan 40 hadis nggak bisa? Bukan nggak bisa, karena Allah berikan kita ini apa? Akal. Cuman kita yang nggak mau berjuang untuk agama Allah. Pasti belum apa-apa kita akan mengatakan aduh susah Arba'in Nawawi, padahal enggak. Ada satu buku ditulis oleh Ustadz Said Yai, nama bukunya itu 100 hadis populer untuk dihafalkan. 100 hadis. Oh na'am sahih. Ustadz Said sahih. Ustadz siapa? Oh Saudi Arabia. Itu bagus juga itu, 100 hadis. Itu ringkas hadisnya. Mi'ah, kalau bahasa Arabnya itu mi'ah hadis lil hifdz, 100 hadis populer untuk dihafalkan. Kalau ringkas kayak gitu 100 hadis kita nggak selesaikan sampai kita meninggal, ditanya sama Allah, ini belajar atau enggak belajar? Naam sahih, ditanya. Karena memang kita ini diperintahkan untuk menjaga sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan penjagaan sunnah termasuk di dalamnya memahami hadis dan menghafalkannya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha. Orang-orang yang menghafalkan, mendengarkan hadis saya, dia memahami dan dia menghafalkan dan menyampaikan, Allah SWT akan berikan cahaya untuk dia. Taib, ternyata 9.000 hari yang telah berlalu untuk kita dari sejak kita balik, ternyata Arba'in Nawawi pun nggak selesai. Taib, anak sekarang mau nanya, berapa hadis yang ada di kepala kita sekarang? 2? Berapa hadis? Anak mau nanya sekarang, yang antum hafal? Nggak yakin antum? Berarti ini kan hadis ini, kata Ibn Mas'ud, aku menyesal umurku berkurang, nggak bertambah untuk saya amal saya dalam menjaga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu nggak bertambah. Abu Hurairah itu termasuk minal mutaakhirin, orang-orang yang terakhir masuk apa? Islam. Karena masuk Islamnya Abu Hurairah itu di tahun keberapa Hijriah? Berapa Hijriah? Taib, anak ganti. Tahun berapa Cristiano Ronaldo masuk An-Nasr? Insya Allah tahu tahun sekian kan gitu. Abu Hurairah masuk Islam tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. PR untuk kita ini, Masya Allah. 7 Hijriah Abu Hurairah mengalahkan sahabat-sahabat yang lain, Ibn Umar, Ibn Mas'ud,
hatta Ibn Umar pun mengatakan kunta alzamana li Rasulullah. Oh ya Abu Hurairah, kami kalah dalam periwayatan hadis dari Nabi kita Muhammad dikarenakan engkau itu lebih sering menimba ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam sahih, enggak mau setiap hari ini lewat tanpa ada tambahan ilmu yang baru. Ini kata Ibn Mas'ud. Ternyata na'udzubillah kita ini tidak bertambah sama sekali, dan ketika anak tanya berapa hafalan hadis kita saat ini, blank. Oh ada Ustaz, Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Padahal lanjutannya ada hadisnya apa? Panjang. Ya gak apa-apa lah Ustaz, segitu dulu. Innamal a'malu binniyat. Tapi innamal a'malu binniyat ini sampai mati tidak bertambah-tambah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kita ini enggak mengagungkan waktu sebagaimana para ulama salaf dahulu mengagungkan waktu. Masya Allah. Maka disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ya bani Adam, innama anta ayyam. Hasan, ini ma'ruf ulama salaf zaman dahulu. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu hanya hitungan hari. Orang itu umurnya, kata Nabi kita Muhammad, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai berapa? 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sangat sedikit orang melewati umur berapa? 70, sedikit. Nabi SAW meninggal umur berapa? 63 tahun. Orang yang kalau sudah nginjakkan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, hati-hati. Minimal kita pikirkan hisab kita di hari kiamat nanti. Lebih banyak, wallahi, kita kenal sunnah umur berapa sih? Ada orang kenal sunnah umur 40. Ketika udah kenal sunnah, bukannya serius, malah juga nyantai-nyantai. Meninggal umur 60 tahun. 40 tahun dulu lalai, cuma 20 tahun yang sunnahnya, itu pun 20 tahun nggak digunakan dengan sebaik mungkin. Na'udzubillah. Makanya diingatkan innama anta ayyam, sesungguhnya engkau ini hanya hitungan hari-hari saja. Kalau lewat satu hari matahari sudah terbenam, zahaba ba'duka, maka sebagian dari engkau itu telah hilang, kata Hasan Basri. Maka hati-hati. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, disebutkan Hammad ibn Salamah, ini ulama salaf ma'ruf, dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Hammad ibn Salamah. Beliau mengatakan al-imam, beliau ini imam, al-muhaddits, ahli hadis, an-nahwi, ahli nahwu, al-hafiz, orang yang menghafalkan ratusan ribu hadis. Al-hafiz itu bukan orang yang hafal 30 juz, bukan. Orang yang hafal ratusan ribu hadis, seperti Al-Hafiz Az-Zahabi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz An-Nawawi, Al-Hafiz Hammad Ibn Salamah, dan seterusnya. Al-Qudwah, panutan umat Islam, Syekhul Islam, syekhnya Al-Islam. Beliau ini disebutkan Masya Allah orang yang tidak menyanyiakan waktunya. Perhatikan di sini. Muridnya yang bernama Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini muridnya Hammad ibn Salamah, dan Abdurrahman bin Mahdi ini gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari berguru kepada Abdurrahman ibn Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi berguru kepada Hammad ibn Salamah. Apa kata Abdurrahman ibn Mahdi? Lau qila li Hammad ibn Salamah, kalau seandainya dikatakan untuk Hammad ibn Salamah, innaka tamutu ghada, wahai Hammad, engkau divonis besok bakal mati, meninggal engkau besok. Apa kata Abdurrahman bin Mahdi? Ma qadara an yazida fil amali syai'a, niscaya ketika dia divonis mati, dia nggak bisa nambah amal dia lagi, nggak bisa nambah. Kalau kita Masya Allah, kalau dokter ngomong, oh pak maaf, umur bapak sebulan lagi, langsung sholatnya rajin, langsung ingat Allah, langsung sedekah, langsung belajar. Itu kalau divonis sama dokter, na'udzubillah, langsung semangat.
Hammad ibn Salamah, kata Abdurrahman ibn Mahdi, kalau dikatakan untuk Hammad innaka satamutu ghada, engkau bakal meninggal besok, divonis karena sakitnya, masya Allah, sakit keras semisal. Ma qadira an yazida fil amali syai'an, dia nggak bisa lagi nambah amal dia karena sudah mentok, divonis gak divonis, dia terus menggunakan waktu dengan sebaik apa? Sebaik mungkin. Makanya masya Allah, dan itu bukan sesuatu hal yang dusta. Makanya dikatakan juga oleh muridnya Musa ibn Ismail. Musa ibn Ismail ngomong kepada murid-muridnya tentang gurunya Hammad ibn Salamah, lau qultu lakum, seandainya aku katakan untuk kalian, inni ma ra'aitu Hammad ibn Salamah dhahika la sadaqtu, kalau seandainya aku mengatakan untuk kalian bahwa saya Hammad ibn Salamah tidak pernah tertawa selama aku lihat, maka aku jujur. Jadi Musa ibn Ismail melihat kondisi gurunya Hammad ibn Salamah itu serius menuntut ilmu, serius menuntut ilmu, dan beliau itu disebutkan jarang dan bahkan tidak pernah tertawa. Jadi yang dilihat kepalanya Musa ibn Ismail nggak pernah ketawa. Aku jujur. Apa kata beliau? Kana mashghula. Hammad ibn Salamah ini orang yang sibuk dengan ilmunya. Imma an yuhaddits, yang pertama kesibukan dia nyampaikan hadis. Yang kedua au yaqra, dia sibuk membaca, sibuk membaca. Yang ketiga au yusabbih, sibuk untuk bertasbih. Au yusalli, sibuk untuk salat. Wa qad qassama an-nahar ala dzalika, dia bagikan siang-siang dia untuk hal itu. Nanti dari jam berapa sampai jam berapa dia nyampaikan hadis, dari jam berapa sampai jam berapa dia untuk baca, dari jam berapa sampai baca dia untuk tasbih dan sebagainya. Itu dibagi-bagi. Dan ternyata masya Allah, apa kata Yunus al-Mu'addib akhir hayatnya? Mata Hammad ibn Salamah wa huwa fi shalah. Hammad ibn Salamah meninggal dalam kondisi sedang apa? Salat. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, matar rajul ala ma'asya ali, seseorang itu meninggal dalam kondisi bagaimana dia ini apa? Hidup. Meninggal bagaimana dia hidup. Kalau dia hidupnya lalai, lalai dia. Kalau seandainya hidupnya dia sholat terus, sholat dia. Kalau dia belajar, belajar dia, dan sebagainya. Tergantung gimana hidup dia. Orang kalau hobi dengar musik, mati dengar musik. Orang seandainya sukanya hobinya minum khamar, meninggal dalam kondisi mabuk, na'udzubillah. Kita udah lihat beberapa berita meninggal kecelakaan di jalan sebabnya mabuk, habis minum khamar, na'udzubillah. Tergantung apa kondisi dia. Hammad ibn Salamah meninggal dalam kondisi salat, menunjukkan bahwasanya beliau rajin apa? Salatnya. Antum tahu Ustadz Arman Halim Naro rahimahullah, beliau ini meninggal dalam kondisi sedang membaca buku karangan Ustadz Abdullah Zain tentang masalah fikih dakwah. Jadi Ustadz Abdullah Zain ini minta buku beliau fikih dakwah itu di murojaah sama Ustadz Arman Halim Naro. Ketika baru dibuka buku beliau, meninggal rahimahullah. Berarti menunjukkan bahwa beliau hobi apa? Baca. Naam, sahih. Dan itulah para ulama salaf zaman dahulu. Dan ternyata sulit bagi kita ketika menimba ilmu itu, na'udzubillah, gampang sekali bagi kita remehkan. Bagi para ulama salaf itu berat. Taib. Kisah ulama yang lain, Al-Khalil ibn Ahmad. Al-Khalil ibn Ahmad disebutkan, masya Allah, Khalil ibn Ahmad ini gelarnya ahadu azkiya'il alam, salah satu ulama yang cerdas. Disebutkan Khalil ibn Ahmad salah satu ulama yang cerdas. Antum tahu masya Allah ucapan Khalil ibn Ahmad, dia mengatakan, dia sampaikan ke murid-muridnya. Beliau mengatakan, Khalil bin Ahmad mengatakan, afqalus sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagi saya itu waktu makan.
Kapan datang waktu makan berat bagi saya. Ini disampaikan oleh Khalil ibn Ahmad di hadapan para murid-muridnya. Waktu yang paling berat bagi saya waktu makan. Kalau sekarang na'udzubillah, jangankan orang awam, santri lagi belajar, masya Allah, bel, tet, tet, tet. Waktu apa? Istirahat. Ustaz, intahad dawam. Ustaz, habis waktu, sudah istirahat, mau makan, mau jajan, masya Allah. Ulama zaman dulu tidak ada. Mereka itu tidak mempermasalahkan bagaimana hilangnya waktu makan mereka. Yang penting mereka bisa isi gizi ruh mereka dengan ilmu, nggak ada masalah. Dan bahkan itu paling istilahnya dianggap beban sama Khalil bin Ahmad waktu makan tadi, na'udzubillah. Dan ini bagus sekali. Sekarang kalau kajian nggak ada makan-makannya, nggak rame, nggak semangat. Aduh, buhulnya itu ya makanan tadi. Kalau ada makanan datang jamaah, masya Allah. Sholat Jumat, cari yang mana ada makanannya, masjid mana? Oh, masjid itu. Berangkat dia ke masjid itu karena ada to'amnya. Tapi kalau nggak ada to'amnya, sudah masalah, sudah nggak jumpa gitu. Tapi kalau sudah ada makanannya, ahlan wa sahlan, masya Allah, anak akan datang itu ke masjid. Ada to'amnya. Dan ini terjadi sudah. Khalil ibn Ahmad enggak. Kenapa? Karena waktu makan ini membutuhkan waktu yang banyak. Makanya para ulama zaman dulu makan itu sekedarnya. Kalau kita makan sebanyak-banyaknya, kita makan nih berporsi-porsi, masya Allah, masuk. Kalau Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya makan tuh sedikit. Ini ulama salaf kita zaman dahulu. Kita makan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Nabi SAW dengan para sahabatnya makan itu cuma 2 kali sehari. Puasa nggak puasa, 2 kali sehari. Bahkan sering sekali sehari. Bahkan pernah terjadi tidak makan sama sekali. Paling banyak 2 kali sehari. Nggak ada yang mempermasalahkan, nggak ada yang marah. Kita siang nggak makan, istri nggak masak, masya Allah, emosinya langsung naik. Adek ini ngapain di rumah? Dimarahin. Nabi SAW ketika datang ke rumahnya, hal indaki syai', ya Aisyah, ada makanan nggak yang bisa dimakan untuk saya sarapan pagi? La ya Rasulullah, nggak ada. Idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Masya Allah, ajib. Nggak ada makanan bagi Aisyah, bagi Nabi kita Muhammad SAW. Biasa. Kalau kita, na'udzubillah, makan itu 3 kali sehari. Udah lagi itu makannya banyaknya, masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalau kita mau makan, makanlah secukupnya. Beliau mengatakan, yakfi li bani Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukup untuk Bani Adam itu beberapa suapan saja. Tujuannya yuqimna sulbah, agar tulang punggungnya bisa tegak. Itu saja. Kita makan tujuannya bukan punggung bisa tegak, bukan, tapi biar perut bisa buncit. Berapa suapan? Banyak, bertambu-tambu. Ada lagi nasi enggak? Oh, ada Ustaz, fadhol, tambah lagi. Makanya ustaz-ustaz kita ini sekarang banyak yang gemuk, makan tulah. Nanti ke panitia A makan lagi, panitia B makan lagi, panitia C makan lagi. Ini makan kepala kambing, ini makan paha kambing, yang ini makan sudah makan tok isinya. Makanya kata para ulama, kita ini kondisinya kena musibah, waktu itu tidak berharga lagi bagi kita. Tapi kalau ulama salaf zaman dahulu itu waktu paling berat. Mereka itu waktu makan bukan menjadi satu hal yang istimewa, nggak makan pun itu tidak ada masalah sama sekali. Masya Allah. Makanya ana wasiatkan untuk antum semua, tolong kalau seandainya kita itu memiliki kondisi yang menghabiskan waktu kita, ingat ulama salaf zaman dahulu. Mereka nggak mempermasalahkan. Pernah kondisi sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini kuduah kita, Abu Hurairah, panutan kita. Beliau nggak makan berhari-hari karena ashabus suffah ini
Kata Abu Hurairah, kana ashabu suffah adyafa ahli Islam. Ashabu suffah ini adalah tamunya umat Islam. La ya'una ala ahlin wala mal. Mereka ini tidak ada yang menaungi baik keluarga ataupun harta. Abu Hurairah enggak ada keluarga yang menaunginya dan tidak memiliki harta yang menaungi hidup dia. Jadi gimana? Ya tergantung sedekah orang. Kapan ada orang ngasih makan, kapan enggak. Kondisinya pernah berhari-hari, Masya Allah Tabarakallah Rahman, Abu Hurairah ini tidak makan-makan berhari-hari, tidak makan sama sekali. Laparlah Abu Hurairah, ngambil satu batu, diikatkan ke punggungnya, datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ju'na walam nasbir. Ya Rasulullah, kami lapar, kayaknya udah nggak bisa sabar lagi ya Rasulullah. Tolong kepada Allah agar ngasih rezeki untuk kita. Kata Nabi kita Muhammad SAW, isbir ya Abu Hurairah, sabar. Pulang Abu Hurairah, coba sabar. Kok tambah lapar, ngambil batu lagi diikat, diganjel. Kalau antum lapar, tapi insya Allah nggak sampai kayak gitu kita. Tapi kalau kayak gitu, ambil batu bata tuh, nah, ikat. Insya Allah. Gampangnya antum pernah kan pakai tali pinggang, coba ketetin. Kalau kita habis makan, kenapa kita longgarin tali pinggang? Nggak muat, itu neken itu. Kekenyangan, makanya kita longgarin. Kalau kelaparan, kencengin tali pinggang. Itu santri gitu. Sampai anak punya kawan, nggak ada punya tali pinggang, dia lapar, dia ikat pakai tali rafia. Tapi itu kondisi dia bisa nahan lapar dia. Orang itu kurus tapi gampang lapar, tapi nggak bisa jajan. Orangnya kurang harta. Itu terjadi. Antum tahu Masya Allah Tabarakallah Rahman, ketika udah datang kedua kalinya, 2 batu, Nabi katakan kepada Abu Hurairah, sabar, pulang. Sampai udah ketiga kalinya dipasang batu yang ketiga, datang ke Nabi kita SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ju'na walam nasbir. Kami ini lapar, tidak bisa lagi sabar. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW bingung mau ngomong apa lagi. Beliau buka bajunya, ternyata ada 4 batu. Berarti siapa yang lebih lapar? Rasul SAW. Dan itu biasa-biasa. Kalau kita na'udzubillah, seakan-akan nggak menghormati yang namanya ilmu. Dan antum tahu Masya Allah Tabarakallah Rahman, ada salah satu ustadz Malaysia, ustadz sunnah, namanya beliau Ustadz Idris Sulaiman. Ustadz Idris Sulaiman, mungkin antum tahu, beliau pertama kali yang bangun ilmusalaf.com Malaysia, di Kuala Lumpur beliau. Jadi ketika beliau ngisi, datang makanan. Datang apa? Makanan. Apa kata beliau? Kalau lagi kajian, jangan diedarin makanan, jangan disebar, jangan dikeluarin. Kenapa? Karena yang lebih fokus itu orang apa? Makan dibandingkan dengerin ustadz. Apa kata beliau? Ini sudah menjadi kaidah baku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah enggak menjadikan seseorang itu memiliki 2 kalbu untuk berpikir di dalam satu tubuh manusia. Dia cuma bisa satu fokusnya. Manusia itu nggak bisa pecah fokus. Makanya kalau ada orang yang bilang manusia bisa multitasking, bohong. Cek penelitiannya, nggak ada manusia multitasking. Yang bisa multitasking itu cuma apa? Android. Itu bisa multitasking. Tapi kalau manusia nggak bisa multitasking. Kapan satu makan, satu dengar ustadz, lebih dia fokus apa? Makan. Naam sahih. Itulah waktu yang dibenci sama Khalil ibn Ahmad. Mau fokus dengan menuntut ilmu. Makanya ala kulli di sini kita lihat bagaimana kondisi ternyata para ulama menghormati ilmu. Taib. Cerita berikutnya. Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf
adalah orang yang kana syadidal mulazamah li syekhihi al-Imam Abi Hanifah. Beliau adalah ulama besar, muridnya Abu Hanifah, yang beliau ketat sekali untuk menyertai gurunya Abu Hanifah. Kemana Abu Hanifah berangkat, kesanalah Abu Yusuf. Disebutkan Masya Allah, lazama majlisahu 29 sana. Beliau bermajlis bersama Imam Abu Hanifah 29 tahun. Ana di pondok pesantren Imam Bukhari belajar itu cuma 6 tahun. Ana lanjut ke SCD Imam Syafi'i cuma 4 tahun. 6 tahun selesai, 4 tahun selesai, ganti guru. Taib. Abu Yusuf berapa tahun? 29 tahun. Apa kata murid-muridnya Abu Yusuf? La faraqahu fi fitrin wala adha illa min maradin. Tidak pernah Abu Yusuf gaib sekalipun dari majelisnya Abu Hanifah, sekali nggak pernah, kecuali sakit. Selama 29 tahun tidak pernah gaib. Kalau kita mahasiswa tuh kan dikasih jatah apa? Jatah alfa kan? Ini udah disiapkan nih untuk liburan kemana? Ada jatah alfa itu gratis kan gitu dari kampusnya untuk alfa, mau kemana ya, foto dan sebagainya. Biasanya kan kampus kayak gitu. Udah dihitung-hitung ini. Ini alfa nih liburan ini bisa dan sebagainya. Kalau Abu Yusuf enggak. Selama 29 tahun. Yang lebih ajib enggak sampai situ. Abu Yusuf pernah mengatakan, dan ini diceritakan dari Syuja' ibn Makhlad. Apa kata Syuja' ibn Makhlad? Sami'tu Aba Yusuf yaqul, aku mendengar Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, mengatakan, mata ibnun li, putraku meninggal, rahimahullah. Ini kata Abu Yusuf. Falam ahdur jihazahu wala dafnahu, aku tidak hadir untuk memandikan jenazah anak saya, dan aku tidak hadir untuk menguburkan anak saya. Wa taraktuhu ala jirani wa kribai, aku tinggalkan anak saya untuk diurus oleh tetangga saya dan juga kerabat saya. Apa alasannya? Makhafata an yafutani min Abi Hanifah syai', karena aku takut hilangnya ilmu Abu Hanifah yang biasanya beliau sampaikan untuk saya di hari tertentu. Jadi pernah di hari A ada jadwal kajian Abu Hanifah, ternyata anaknya meninggal, rahimahullah. Beliau memilih untuk tidak gaib. Beliau tinggalkan anaknya, minta pesan, tolong urus jenazah anak saya, mandikan, kuburkan. Beliau berangkat kajian siapa? Abu Hanifah. Wallah ajib. Kalau ana semisal ada keluarga ana meninggal, ana akan izin, afwan asatidah, ana izin nggak bisa ngajar hari ini karena ada keluarga ana yang meninggal. Tapi Abu Yusuf itu takut ilmu Abu Hanifah itu lepas. Kalau zaman dulu belum ada recording, belum ada recorder, ini belum ada voice recorder, belum ada kamera, belum ada. Jadi kalau lewat ya lewat, nggak bisa diulang. Kalau kita sekarang ada siaran live, ada rekaman di YouTube-nya dan sebagainya. Kalau zaman dulu nggak ada. Dan itu menunjukkan bahwasanya bagaimana ghirahnya Abu Yusuf terhadap agama Islam, dan beda mia 100% dengan kondisi kita saat ini. Mia filmnya itu beda 100%. Kita seakan-akan tidak menghormati nama ilmu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga maka apa? Singgah. Ini kalau kalian lewat loh ya. Maksudnya taman surga itu apa? Majelis ilmu. Ternyata yang lewatin untuk kita majelis ilmunya. Pengumuman lewat, datang pengumuman. Ada kajian. Ya sudahlah, nantilah, besok aja. Bukan kita yang lewatin majelis ilmu, kita lagi pergi sebentar. Di kajian itu, di masjid itu kita lewatin masjid, ada kajian. Perintah Nabi masuk masjid. Nanti dulu kalau kita ada kebutuhan mau beli apa di semisal di market dan sebagainya, nanti dulu.
Oh, kita lagi jalan mau beli barang nih, lewatin masjid, loh ada kajian, singgah. Sekarang naudzubillah yang datang menghampiri kita itu info kajian. Dengan berbagai wasilah yang ada saat ini, ternyata kita nggak tergerak untuk menghadiri majelis ilmu. Ternyata Abu Yusuf sampai anaknya beliau rahimahullah meninggal pun beliau rahimahullah tidak tinggalkan majelis ilmu. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Taib. Ulama salaf yang lain, Muhammad ibn Al-Hasan, beliau ini masya Allah tabarakallah rahman adalah seorang ahli fikih, ahli fikih, al-mujtahid, ahli ijtihad, al-muhaddis, ahli hadis. Muhammad bin Al-Hasan itu sama seperti Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, masya Allah. Disebutkan kana Muhammad ibn Hasan la yanamul lail illa qalila. Muhammad ibn Al-Hasan, beliau tidak pernah tidur malam kecuali sedikit sekali. Ini perintah siapa? Tidak tidur malam kecuali sedikit, ini perintah siapa? Perintah Allah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sakit, beliau berselimut. Apa ayatnya? Ya ayyuhal muzammil. Terus apa setelahnya? Qumil laila illa qalila. Nabi lagi meriang, lagi sakit. Apa kata Allah? Kum, bangun. Loh, lagi sakit loh. Kalau kita anak nggak bisa hadir majelis ilmu lagi sakit, itu wajar sebenarnya, wajar. Tapi kalau kita tahu bagaimana usaha Nabi kita Muhammad SAW, kita akan bersyukur atas jasa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kita nggak hadir ketika sakit. Tapi banyak kita yang beralasan untuk nggak hadir majelis ilmu dengan alasan sakit. Ada salah satu santri, biar masuk ke dalam UKP, biar alasan sakit, dibuat bibirnya pucat, dikasih bedak bibirnya biar nampak apa? Pucat, putih, masuk, tembus dia. Alhamdulillah nggak hadir di kelas. Bisa dikasih marid, sakit, M gitu loh, mim. Alasan, padahal nggak sakit, cuman malas. Tapi Nabi kita Muhammad SAW memang betul-betul sakit, beliau memang betul-betul meriang. Ternyata apa kata Allah? Wahai orang berselimut, qumil laila, bangun malam hari, jangan tidur, illa qalila, kalau mau tidur sedikit saja. Ini sama seperti Muhammad ibn Hasan. Makanya para ulama zaman dahulu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau dalam 24 jam tidurnya cuma 3 jam atau 4 jam. Syekh Ibnu Utsaimin, Zakir Naik, beliau ngomong sendiri itu cuma 3 jam. Berhasil dengan dakwahnya, ilmunya banyak dan sebagainya. Kita tidur berapa jam? 8 jam. Itu bangkong. Apa? Bangkong. Muslim salafi tidur 8 jam. Duh, bangkong, Anda tidak tahu apa gitu loh. Ngapain 8 jam itu? Na'udzubillah. Tidur ba'dal isya, bangun pas subuh. Nah, iya. Ba'dal isya bangun tuh kesiangan. Dikencingin apa? Setan, na'udzubillah. 8 jam ngapain? Anak, santri anak, wallahi saksi anak itu setiap anak itu kajian itu pulang kajian setiap hari rutin. Itu sampai jam 11 baru nyampe pondok, 11 malam. Anak pulang setor muka ke istri. Setor muka, habis itu anak balik lagi kantor. Anak belajar karena anak kuliah juga S2 online, tapi kuliah S2, terus anak juga ada ngurus pondok, anak ada diperintahkan untuk ngelola, diamanahi. Jadi banyak sekali tugas anak ke kantor, dan selalu sampai detik ini anak pulang itu paling cepat jam 1 malam, anak baru pulang ke rumah. Semua santri saksi, jam 1 malam. Bangun kita itu sekitar jam setengah 5 atau jam 4. Berarti berapa jam? Cuma 3 jam 4 jam.
Ana masih hidup sampai sekarang. Nggak berpenyakit enggak. Loh kalau berpenyakit dia ya, ahli medis ya Zakir Naik harusnya udah sakit kan dari awal kayak gitu. Tapi beliau malah fit, malah semangat dan sebagainya. Makanya Ana sampai pikir orang yang tidur 8 jam tuh gimana ceritanya? Maksudnya kenapa gitu loh. Toib nanti takutnya besoknya ngantuk ngopi. Jangan ngopi saset. Kopi hitam itu nah, kopi hitam. Kami di kantor sama asatidzah. Jadi di kantor tuh banyak asatidzah kami di pondok. Semua ustadz yang ada di kantor itu semua ngopi. Kopi hitam enggak pakai gula, kopi pahit sudah. Karena tiap hari bakal ngopi. Kalau pakai gula terus diabetes nanti. Kami nggak pernah pakai gula, ngopi semua. Semua kawan-kawan Anda tuh ngopi semua. Sehat, fisik kuat, nggak ada masalah. Bukan orang yang loyo sap siang-siang itu enggak ada. Makanya disebutkan sini la yanamul lail illa qalila. Muhammad bin Hasan enggak tidur malam kecuali sedikit saja. Dan beliau di malam hari meletakkan satu buku di samping Muhammad bin Hasan. Kalau seandainya sudah bosan dengan buku A, beliau langsung ambil air. Beliau ambil air, beliau katakan innan nauma minal hararah. Orang ini ngantuk sebabnya lagi panas. Jadi beliau ambil air. Nah, kalau sudah ngantuk langsung wudu. Sekarang na'udzubillah, tempat paling afdal untuk menerima ilmu itu kapan? Khutbah Jumat. Khotib di atasnya dengan berapi-api menyampaikan qala Allah qala Rasul. Jamaahnya Masya Allah tidur. Baru innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bismikallahumma amutu wa ahyi. Amma ba'du aja belum nyampe udah lelap dia. Bisa duduk tidur tuh bisa. Kalau duduk tidur itu wajar. Duduk tidur sampai ngorok di khutbah Jumat, nah itu ngapain? Padahal malamnya sudah tidur 8 jam, nggak tahu lagi sudah. Bukannya kalau ngantuk berangkat ke kamar mandi dia wudu sebagaimana kata Muhammad ibn Al-Hasan, inna nauma minal hararah. Pun kalau memang ngantuk betul, minimal kalau belum mau wudu karena takut ketinggalan penjelasan ustadznya, kata Nabi kita SAW, falyatahawwal, berpindah, karena ngantuk itu dari syaitan. Berpindah ke sebelah tempat yang lain karena itu menghilangkan rasa kantuk kita. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, falyatahawwal, ganti tempat. Kalau enggak wallahi sulit bagi kita. Jadi enggak menghargai waktu. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi ala kulli di sini kita perlu tahu tidur itu jangan kelamaan. Berapa jam tidur kalau bisa normalnya? Jangan 3 nanti tersiksa antum. 5. Terus gini, anak dapat dari nasihat Ustaz Anas Burhanuddin dan ini anak praktekkan. Antum itu tidur jangan kelamaan malam. Caranya belajar dulu, antum melatih. Kalau sehari 8 jam, berarti sepekan ini antum kurangi 7 jam. Buat alarm selama sepekan. Ternyata sudah berhasil sepekan antum tidur 7 jam dan besok enggak ada masalah, kurangi lagi 6 jam. Kurangi lagi 5 jam. Itu insya Allah sudah aman. Untuk orang awam 5 jam itu cukup insya Allah. Tapi kalau kita da'i ya jangan 5 jam, 4 jam itu insya Allah bagus untuk apa? Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan juga menghafalkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syuf, ilmu di mata para ulama. Taib. Ulama yang lain, ulama salaf yang lain namanya Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam ini adalah Syekhul Bukhari, gurunya Imam Bukhari, meninggal di tahun 227 Hijriah. Disebutkan ketika itu Muhammad ibn Salam sedang bermajlis di majelis imla. Syekhnya menyampaikan hadis. Syekhnya menyampaikan apa? Hadis. Qala hadatsana fulan an fulan qala akhbarana fulan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di majelis imla. Wa syekhu yuhaddits. Ketika itu syekhnya menyampaikan hadis.
Tiba-tiba fankasara qalamu Muhammad ibn Salam. Patahlah penanya Muhammad bin Salam. Kalau zaman dulu itu nulis itu pena khusus. Masukkan tinta, tulis. Masukkan tinta, tulis. Patah penanya, nggak bisa lagi untuk dipakai untuk nulis. Penanya khusus. Fa amara an yunada. Cerdas nih Muhammad bin Salam, langsung tiba-tiba gara-gara takut ketinggalan hadisnya Syekh, beliau langsung teriak di majelis. Beliau mengatakan qalamun bidinar, kasih saya 1 pena, aku bayar 1 dinar. Masya Allah, 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. 1 gram sekarang berapa juta? 1 juta. Berarti kasih saya pena 1, saya bayar berapa juta? 4 juta. Mau nggak orang? Ay mau. Apa yang terjadi? Fatatayarat ilaihil aqlam. Pena di majelisnya syekhnya itu langsung terbang semua. Padang lempar ke Muhammad bin Salam. Diambil sama Muhammad bin Salam 1 pena. Nulislah. Syekhnya terus nyampaikan hadis. Muhammad ibn Salam nulis, yang lainnya, loh mana pena saya? Mana pena saya? Apa yang terjadi? Yang nulis hadis itu lengkap cuman Muhammad bin Salam. Taib, habis itu langsung dibayar dengan 1 dinar. Lunas. Yang lainnya ketinggalan hadis. Syuh. Kalau sekarang datang ke majelisnya ulama, ke majelisnya ustadz, nggak nulis. Aturnya tersinggung. Naam sahih. Padahal Masya Allah, apa kata Nabi kita SAW? Qayyidul ilma bil kitab. Catat, ikat ilmu dengan apa? Mencatat. Antum yang tersinggung, jangan. Tapi kalau tersinggung nggak apa-apa. Nggak, anak semangat menyentuh yang mati atau taib. Kalau sekarang nggak apa-apa. Nanti kalau sama Ustaz Aun, semisal udah sembuh beliau, hafizahullah, kalau ada majelis lagi, bawa catatan. Bismillah, nggak ada masalah. Kalau sekarang uzur, nggak apa-apa. Ya mungkin antum belum tahu cerita ini atau belum tahu hadis Nabi SAW, nggak ada masalah. Taib. Kalau zaman kita sekarang nyatat itu enggak. Taib Ustaz, sekarang udah zamannya gadget. Nyatat nih nggak pakai lagi pena sekarang. Pakai apa? HP sekarang gadget. Taib. Coba dibuka gadgetnya. Apa yang sudah dicatat? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, sekarang itu udah zamannya rekaman. Kalau mau murojaah tinggal buka YouTube-nya ustadznya aja sudah. Tinggal lihat. Oh, ustadznya murojaah pakai gitu. Itulah alasan umat akhir zaman. Sudah susah. Naam say. Antum tahu Masya Allah tabarakar rahman, Imam Syafi'i rahimahullah dalam nulis dan catat itu detail beliau. Imam Syafi'i datang di majelisnya Imam Malik, dan ajibnya Imam Syafi'i, beliau ini dari mana Imam Syafi'i? Lahir di mana Imam Syafi'i? Gaza, sahih, jalur Gaza. Beliau itu dari Gaza, jalur Gaza, lahirnya sana. Dalam kondisi beliau ini yatim, tidak memiliki apa? Ayah. Yang ngurus hidupnya Imam Syafi'i ya umminya. Dibawa sama umminya ke Mekah, kota Mekah. Belajar di sana, ternyata dengan kecerdasannya Imam Syafi'i, habis ilmu ulama-ulama di Mekah sudah diraup sama Imam Syafi'i semuanya. Apa yang terjadi? Diperintahkanlah Imam Syafi'i ini untuk berangkat ke Madinah karena di sana ada imam Daril Hijrah. Imam kota Madinah siapa? Imam Malik rahimahullah. Berangkat Imam Syafi'i. Biasanya yang nyiapkan buku, yang nyiapkan kertas, yang nyiapkan pena itu ummahnya. Ummahnya ini orang miskin yang nggak memiliki apa-apa, tapi dia berusaha untuk mencari demi ilmunya Imam Syafi'i. Berangkat. Biasanya ummahnya itu nyari ke tempat kantor-kantor pemerintahan. Biasanya di kantor pemerintahan sampai zaman kita sekarang itu kertas biasanya banyak terbuang. Kertas HVS terbuang. Itu yang diambil sama ummahnya Imam Syafi'i untuk dijadikan tulisan atau lembaran tulisan Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i ini hobi nyatat sampai
barang yang ada di kantor pemerintahan di zaman itu sudah habis, diambil semuanya oleh siapa? Imam Syafi'i. Sampai apa kata ummahnya? Wahai Syafi'i, berangkatlah engkau ke majelis Imam Malik tanpa kertas karena ummah tidak dapat lagi kertas. Berangkat Imam Syafi'i ke sana. Ketika berangkat, dan Imam Malik ini ma'ruf, terkenal dengan ulama yang tegas dalam majelisnya. Kalau ada yang nggak mencatat, kalau ada yang main-main, itu langsung diusir dari majelisnya Imam Malik ketika mengajarkan Muwatta. Itu ma'ruf Imam Malik, terkenal di mana-mana. Imam Syafi'i masuk seperti adatnya atau kebiasaannya Imam Syafi'i, duduk dia. Ketika duduk, kondisinya Imam Syafi'i tiba-tiba gini. Imam Malik ngomong haddatsana fulan qala Rasulullah. Dilihat Imam Malik, Imam Syafi'i melakukan itu, apa kata Imam Syafi'i? Apa kata Imam Malik? Ya Syafi'i, ata'bad fi majlisi? Ya Muhammad, engkau mau main-main di majelis saya? Apa kata Imam Syafi'i? Ya Imam, innani aktub wa la a'bath. Aku ni nulis, aku nggak main-main. Tapi apa kata Imam Malik? Mana kertasnya? Ini. Mana penanya? Ini. Mana tintanya? Kata Imam Malik, ini anak ini main-main sama saya. Keluar. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai Imam Malik, saya nulis, saya nggak dusta. Silahkan uji saya Muwatta Malik. Padahal itu Muwatta belum selesai. Kitabnya belum apa? Selesai. Belum diselesaikan oleh Imam Malik dalam majelisnya. Silahkan tes dari awal Muwatta sampai akhir Muwatta. Kalau aku salah, silahkan usir saya. Tapi kalau aku benar, pertahankan saya di sini. Dites dari awal, dites sampai akhir, ternyata tidak ada salah sama sekali. Masya Allah. Baru masuk bisa mengunggulin orang-orang yang sudah lama bermajelis dengan Imam Malik. Akhirnya kondisi seperti itu yang membuat Imam Syafi'i mengatakan, beliau mengatakan gini, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah buruan dan menulis adalah apa? Ikatannya. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah hewan buruan engkau dengan ikatan yang kuat sekali. Apa kata beliau? Faminal hamaqah, termasuk kebodohan. Hamaqah ini tingkat kebodohan paling tinggi. Apa kalau bahasa kita? Dungu atau blow on. Pokoknya hamaqah ini paling parah gitu loh. Ahmak namanya. Faminal hamaqah, termasuk kedunguan. Seseorang mendapatkan ilmu kemudian dilepaskan gitu saja. Dapat hewan buruan, dapat kijang, masya Allah, dapat kijang. Thumma tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Engkau bebaskan, biarkan saja, nggak diikat. Kata Imam Syafi'i itu bodoh. Taib. Datang kita duduk di majelis ustaz. Ustaznya nyampaikan A, B dan C selama 1 jam. Pulang, ditanya sama istri, Mas, apa kata ustaznya? Nah, apa ya? Itu dapat ilmu, didengar, pas pulang dibiarkan itu buruannya lepas. Ditanya sama istri, mana buruannya? Gampang gitu. Tanya sama istri, apa yang disampaikan sama ustadznya? Aduh, tanya sama ustadznya. Kenapa? Nggak dicatat. Itu kondisi umat sampai saat ini. Makanya na'udzubillah, itulah yang membedakan antara kita dengan para ulama salaf zaman dahulu. Antum tahu, masya Allah, ada ulama yang lain namanya Ubaid ibn Ya'ish. Beliau itu 30 tahun hidup tidak pernah makan pakai tangan sendiri, nggak pernah. Disuapin. Kalau kita disuapin udah tua, dibilang tua-tua keladi. Banyak tingkah ini orang, katanya kan gitu. Minta disuapin dan sebagainya. Tapi Ubaid ibn Ya'ish la. Disebutkan, masya Allah, beliau mengatakan aqamtu 30 sana. Aku hidup menuntut ilmu itu 30 tahun. Ma akaltu biyadi. Aku enggak pernah makan dengan tanganku sendiri, enggak.
kanat ukhti tulakimuni wa ana aktubul hadis. Aku menulis hadis dan saudari saya yang nyuapkan saya. Jadi disuapin dalam kondisi nulis apa? Hadis. Sekarang kondisi kita disuapin iya, sama istri iya, tapi ngapain? Nonton TV. Kalau Ubaid ibn Ya'is nulis hadis, disuapin nulis hadis. Itu sama saudarinya. Kalau antum sama istri, dek sini. Kata Ustadz tadi, Ubaid bin Ya'is itu disuapin sama saudarinya. Kalau saudari abang nih jauh, yang abang punya cuma adik, suapin adik Ustadz. Kalau abang nih mau dengerin Ustadz Syafiq bahasa lama, abang lagi nulis, suapin. Indah nggak gitu? Indah. Tapi sayangnya antum bawa nggak istrinya? Kalau bawa istri kita bisa, dek, apa kata Ustadz tadi, bisa. Ternyata kadang-kadang na'udzubillah istri pun ngomong, oh udahlah bang, jangan banyak tingkah, makan aja yang betul. Iya, kadang-kadang na'udzubillah kita ini nggak lagi sulit lah, kondisi saat ini sudah sulit. Itu yang perlu kita ketahui. Taib, tadi tuh aneh tuh rencananya sampai 10:30, dari jam 9 sampai jam 10:30 karena tiket ana mepet waktunya. Gimana nih? Sampai 10:30 tadi ya? Oh, sampai jam 11. Nah, taib, ada taib. Pertanyaan ada nggak biasanya? Ada ya? Taib, ana katanya jam 11-nya ana sudah harus berangkat dari sini, dari masjid sini. Taib. Sampai jam 11 bismillah insyaallah. 11.15 nanti kita tanya jawab, kalau enggak ada kita tutup 10.45. Bismillah. Ya Allah. Cepat kali ya. Itulah anak kalau berangkat daurah gitu, kajian safari dakwah itu kalau sudah pulang kok cepet banget rasanya. Ya kayak sekarang lah, masyaallah. Makanya likulli liqa'in firaq, setiap perjumpaan pasti ada apa? Perpisahan. Cepat sekali, na'udzubillah. Insyaallah, mudah-mudahan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib. Ulama salaf yang lainnya namanya Tha'lab. Tha'lab ini orangnya ahli nahu. Ahli apa? Ahli nahu. Disebutkan, masya Allah, Tha'lab ini orang yang faham nahu, faham bahasa Arab, ahli hadis, masya Allah, lengkap sudah. Wal qiraat, ahli qiraat Quran. Udahlah ahli qiraat, ahli hadis, ahli nahu, sudah paket lengkap ini Tha'lab. Masya Allah. Meninggalnya tahun 291 tahun. Lahirnya 200 tahun, 200 Hijriah, meninggalnya 291 Hijriah. Berarti umurnya 91 tahun. Disebutkan, masya Allah, kana la yufariquhu kitabun yadrusuhu. Tha'lab kenapa bisa menjadi ulama ahli nahu, ahli hadis, ahli bahasa, ahli qiraat? Dikarenakan beliau ini tidak pernah lepas dari kitab. Kemana-mana bawa kitab beliau ini. Disebutkan, fa idza da'ahu rajulun ila da'wah. Kalau Tha'lab diundang untuk sebuah acara, syarata alaihi an yusa'a lahu miqdaru miswarah yada'u fihi kitab wa yaqra. Maka kalau engkau mau ngundang saya, apa kata Tha'lab? Siapkan saya miswarah. Ini dia. Apa ini namanya? Papan buku ya. Siapkan saya papan buku ini. Kalau engkau mau, siapkan. Kita sembari rapat, sembari kita berbicara, saya sembari baca. Masya Allah. Ini tidak lepas ini. Miswarah ini kemana-mana belum minta. Oke, engkau mengundang saya, siapkan saya ini. Saya nanti kalau kita lagi ada ngobrol sebentar belum sampai ke inti, saya mau baca dulu. Ya wajar lah kalau orang kayak gitu menjadi ahli di banyak bidang ilmu. Dan ternyata masya Allah, Tha'lab pun meninggal dalam kondisi sedang baca kitab.
Allah ajib. Perhatikan di sini. Gimana kondisi meninggalnya Tha'lab? Annahu kharaja minal jami' yaumal jum'ah ba'dal asr. Beliau keluar dari masjid jami' di hari Jumat ba'dal asr. Wa kana qad lahiqahu samamun la yasma' illa ba'da ta'abin. Beliau itu sudah kena penyakit tuli. Sulit untuk apa? Mendengar. Tapi bisa-bisa. Tapi illa ba'da ta'ab. Harus serius dengerin. Tha'lab ini. Wa kana fi yadihi kitabun yanzuru fihi fit tariq. Dan Masya Allah, beliau ketika itu keluar dari masjid menuju rumah, sedang membaca kitab yang ada di tangannya. Lagi jalan nih sambil baca. Datanglah kuda kencang. Kalau kuda tuh suaranya gede nggak sini? Loh ya gede lah. Ada suara ringkikannya kuda kok, dan juga gurduk 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 gurduk, kan denger itu. Ternyata itu nggak didengarkan oleh siapa? Tha'lab. Fasadamathu farasun fa'alqathu fi huwa. Kalau kuda liar tuh hati-hati loh ya. Enggak ada penunggangnya, itu suka-suka dia kalau kuda liar itu. Ternyata fasadamathu farasun, ditabraklah sama kuda liar. Fa'alqathu fi huwa. Jatuhlah dia ke dalam jurang. Karena dia lagi baca di pinggir jurang, kena tabrak sama kuda liar. Fa ukhrija minha wa huwa kal mukhtalid. Diangkatlah tubuhnya Tha'lab, masih hidup, tapi kal mukhtalid, udah rancu hafalannya, sudah akalnya itu sudah kacau. Fahumila ila manzilihi ala tilkal hal. Dibawalah dia ke rumahnya, wa huwa yata'awwah min ra'si. Dia mengatakan yata'awwah itu gara-gara kepalanya kena apa? Kena hantukan batu. Famata tsaniya yaum. Meninggal di hari esoknya. Rahimahullah. Gara-gara baca kitab. Makanya kalau antum bilang tradisi baca kitab di jalan itu tradisi Jepang, bohong. Yang pertama kali tradisi umat Islam. Bahkan ayat yang pertama turun untuk Nabi kita Muhammad SAW, ayat apa? Iqra al-alaq, surat al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah. Itu turun untuk Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Syuf, itu ayat untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Memang Nabi dibuat ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, agar tidak dijadikan oleh bahan bagi orang-orang kafir. Oh, Muhammad nih wajar, cerdas, dia pinter buat syair, dia pinter ini, pinter itu, pinter ngarang, pinter apa, enggak, ummi. Tapi ternyata ayat Iqra itu tidak diamalkan oleh umat Islam. Bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, Indonesia ini dengan mayoritas penduduknya agama Islam, niat bacanya tuh rendah sekali. Daya baca umat Islam di Indonesia tuh rendah sekali. Negara yang paling bawah, makanya gampang kena hoax. Dikasih judul apa kalau zaman dulu yang jebakan itu, kalau jadi link, semisal link apa, dikasih judul apa, dibuka rupanya isinya nggak sama dengan judul. Apa istilahnya dulu? Iya, ada dulu istilah zaman dulu itu. Jadi judul tuh dibuat wah gitu kan, isinya beda. Clickbait. Naam sahih. Clickbait. Jadi judul itu gampang termakan hoax. Yang dibaca judulnya, isinya nggak dibaca. Hoax di mana-mana. A ribut sama B, B ribut sama C. Iyalah, daya baca orang Indonesia rendah. Yang dibaca cuman judul. Beli buku beli satu buku. Yang dibaca daftar isi. Daftar isi dibaca. Oh sudah, bismillah, cukup. Daftar isi. Oh, daftar isinya jual beli ini haram, jual beli ini halal, jual beli ini haram, jual beli ini halal. Dalilnya nggak dibaca, sudah. Yang penting daftar isi. Alhamdulillah. Itu terjadi di umat Islam saat ini. Makanya gampang kena hoax. Coba orang Barat, daya baca mereka tinggi dan sebagainya. Padahal aslinya umat Islam umat Iqra.
Umat yang apa? Membaca. Dan gak ragu lagi ulama dari zaman ke zaman, mereka ini memang hobi untuk baca. Makanya ala kuliah di sini kita berusaha bagaimana menjadi orang rajin baca. Anak itu dulu bukan orang rajin baca. Anak itu dulu di pondok dari kelas 1 sampai kelas 2 itu hobi main bola. Pokoknya tiap sore ba'dal asar habis salakom main bola, main bola, main bola. Anak dapat hidayah itu gara-gara kawan. Hobi ke maktabah, ke perpustakaan itu gara-gara kawan. Ada kakak kelas anak Sanawi, dia SMA, anak masih SMP kelas 3. Dia itu hobi ke maktabah, ke perpustakaan, hobi, jadi belajar terus. Tidurnya di maktabah, di perpustakaan, tidur malam. Kursi-kursi kayu itu digabung sama dia, 1, 2, 3, 4, 5 kursi digabungkan, tidur dia. Wish, ajib. Ada lagi anak ustadz kita, Ustadz Abu Izzi. Antum kenal lah mungkin ya, Ustadz Abu Izzi hafizahullah. Anaknya Izzi itu kakak kelas sana, Izzi Masmuin, Abu Izzi di Semarang. Beliau buka, jadi ada rak buku itu di Imam Bukhari, yang bagian bawah itu dikeluarkan semua kitab-kitabnya, dikeluarkan, tidur di rak itu. Ustadz Izzi ini tidur di rak itu. Wih, wallah ajib ini. Rak itu sampai subuh bangun. Iya, ajib. Wajar beliau ini pintar kan. Ana mikir kalau ana hidupnya main bola terus, nggak aman akhirat ana. Akhirnya bismillah, ana rubah. Ana akhirnya berusaha dekat sama mereka nih, orang-orang yang di maktabah. Ustadz Fauzi Rifaldi yang baru tamat di Madinah, S2-nya. Ustadz Izzi, terus Ustadz Ulil, namanya Ustadz Ulil. Ana berusaha untuk dekat dengan mereka. Bismillah, ana rajin baca. Sejak anak kelas 3 mutawasid sampai tamat, tidak pernah tidur di asrama. Jarang sekali, jarang. Tidur di mana? Maktabah. Sama mereka, rombongan mereka. Itulah akhirnya anak hobi baca, hobi baca, hobi baca. Akhirnya anak rasa ilmu yang kita dapatkan tuh lebih banyak dibandingkan kalau kita main-main. Main bola, main bola. Nah, oke, kalau antum anaknya di pondok pesantren tanya, nak apa hobinya? Kalau main bola, nak jangan. Baca hobi itu sama gabung sama kawan-kawan yang suka baca kitab. Kalau enggak sampai tamat pun main bola terus dia. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya Masya Allah. Tapi Masya Allah yang ajibnya, Allah tolong ini agama Islam itu dari seseorang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Allah itu ajib sekali. Kira-kira zaman kita sekarang mungkin nggak presiden seseorang yang nggak bisa baca, yang nggak bisa nulis, dari aslinya Badui. Oh, antum tahu Badui? Nabi SAW itu tinggal masa kecil itu di Badui, di kabilah Bani apa? Yang nyusui Nabi, Bani Sa'ad. Sahih. Karena Nabi kita Muhammad SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Bani Sa'd ini Badui, kabilah pelosok gitu loh. Tapi kira-kira mungkin nggak orang pelosok, orang kampung sekampung-kampungnya Badui, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, mimpin umat Islam, mengalahkan kerajaan Persia sama Romawi. Mungkin nggak kira-kira? Mustahil. Lah kalau sekarang presiden kita, presiden Indonesia nggak bisa bahasa Inggris saja banyak orang yang mencela, na'udzubillah. Ini nggak bisa bahasa apapun kecuali bahasa Arab. Bahasa Ibrani nggak bisa, bahasa Persia nggak bisa. Nabi kita SAW yang beliau bisa bahasa Arab, nggak bisa nulis. Yang nulis ada yang nuliskannya. Tapi Masya Allah, Islam itu dimenangkan bukan dari kecerdasan, bukan dari ilmunya sekedar cuman seperti itu, tapi yang paling penting iman. Padahal kondisi umat Islam di saat itu kecil. Lah perang Badar 300 lawan berapa? 900. Nggak banyak. Ternyata menang sebabnya iman. Nah sekarang kita ini iman tuh untuk ke agama Islam itu masih kecil. Kualitasnya itu masih bobrok, kurang bagus. Memang harus digali keimanan kita sampai pada puncaknya Nabi kita Muhammad SAW bisa nguasain semuanya. Makanya Nabi pernah mengatakan, Masya Allah, yushiku
an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti pada akhir zaman kalian akan diserang oleh banyak umat. Sekarang naudzubillah, Yahudi nyerang kita, Israel, Yahudi lah sudah. Yahudi nyerang kita, Syiah nyerang kita, Houthi-nya nyerang kita, Nasara-nya nyerang kita. Sekarang kita bisa apa? Berapa hari sudah genosida itu terjadi? Kalau setahu ana seratusan hari, belum bisa stop. Diserang sudah. Kata Nabi SAW, yushiku an tada'a 'alaikumul umam. Nanti setiap umat berusaha untuk nyerang kalian. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Naam, sahih. Dan ternyata Masya Allah, ana nggak tahu kabar itu benar atau enggak. Di PBB itu kumpul beberapa negara, antara setuju dengan atau tidak setuju dengan perbuatan Yahudi. Yang nggak setuju cuma beberapa sedikit negara. Cuman gara-gara Amerika setuju dengan perbuatan Yahudi, dibolehkan untuk dilanjutkan. Nggak tahu kabarnya itu betul atau enggak, tapi itu kondisinya. Umat Islam diserang dari mana-mana, tapi kita nggak bisa membela agama kita, membela diri kita itu sulit. Beda sama zaman dulu. Makanya para sahabat Nabi kita SAW mengatakan, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasul SAW, apakah jumlah kami ketika itu sedikit atau banyak di akhir zaman nanti? Beliau mengatakan, bal antum katsir, jumlah kalian banyak Masya Allah, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail, tapi kalian itu seperti sampah-sampah di lautan. Ada sampah A, sampah B, terombang-ambing ngikutin ombak, gak bisa ngapa-ngapain. Itu kondisi umat kita di akhir zaman. Makanya diingatkan, banyaknya umat Islam. Sekarang umat Islam nih totalnya itu terbanyak setelah agama apa? Nasrani. Banyak. Tapi apa yang sudah kita berbuat untuk umat Islam yang di Filistin kecil saja nggak bisa kita bilang. Fakta nggak terjadi ucapan Nabi kita SAW? Fakta. Sebabnya apa? Jauhnya agama Islam dari ilmu. Makanya udah diingatkan berkali-kali oleh Abu Hurairah. Ketika itu Masya Allah Tabarakar Rahman, Abu Hurairah melihat kondisi di Masjid Nabawi sedang ada kajian ilmu. Abu Hurairah lihat kok sedikit jamaahnya nih, kemana? Berangkatlah Abu Hurairah ke pasar. Rupanya di pasar ramenya Masya Allah, rame. Apa kata Abu Hurairah? Ayyuhan nas, irthun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqassam fil masjid wa antum hahuna. Warisan Nabi dibagikan secara gratis di Masjid Nabawi saat ini. Kalian di sini, kenapa kalian nggak ngambil warisan Nabi? Langsung tutup toko, berangkat mereka semua. Dikiranya warisan Nabi berupa harta. Pas berangkat, mana? Kok nggak ada? Abu Hurairah datang. Ya Abu Hurairah, di mana warisan Nabi dibagikan? Lah itu majelis ilmu. Itu majelis ilmu. Kalian nggak tahu kalau ilmu itu warisan Nabi kita sallam? Apa kata Nabi kita Muhammad sallam? Innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm. Para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar ataupun dirham. Orang mereka zaman Abu Hurairah itu nggak tahu hadis ini. Na'udzubillah. Nggak tahu hadis itu. Dikiranya yang diwariskan apa? Harta. Udah semangat. Ketika dikasih tahu warisan Nabi ilmu, bubar lagi ke pasar, buka lagi tokonya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Itu terjadi di zaman siapa? Abu Hurairah. Zaman kita apalagi? Orang sekampung ini berapa banyak? Yang datang ke masjid ini cuma berapa banyak? Menunjukkan kualitas orang itu lebih mementingkan apa? Dunia dibandingkan ilmu akhirat. Naam, sahih. Dan itu terjadi. Makanya kita berlindung kepada Allah. Makanya nasihat anak, antum kalau ada kajian rutin apapun bentuknya, di sini ada kajian, datang. Jangan nggak datang, jangan. Aduh, ustadznya ustadz lokal. Ustadz lokal lah.
Antum mau berharap pusat yang dari jauh terus untuk antum datangi, nggak akan bisa. Ilmu itu nancep, nggak akan bisa. Di sini berapa kali rutinnya, berapa kali sepekan? Setiap hari ada? Oh masya Allah, tiap hari. Masya Allah, ajib. Harusnya kita terus pertahankan. Yang sudah rajin pertahankan, jangan sampai enggak, karena itulah yang bermanfaat untuk kita di alam akhirat nanti. Itu yang paling bermanfaat. Nah, wallahu alam bisawab. Ini sudah lewat 45. Insyaallah mudah-mudahan kita di dalam waktu kita bisa berjumpa. Kalau antum ada pertanyaan silahkan. Yang ana berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar seperti para ulama salaf zaman dahulu. Karena kita mengatakan ana apa? Salafi. Ana ni salafi. Kita ngomong ana salafi, ana salafi. Tapi mana salaf? Salaf mana sih? Salaf mana gitu? Antum nggak akan jumpain salaf zaman dahulu 8 jam bekerja, 1 jam kajian, nggak akan jumpa. Salaf mana? 8 jam bekerja, 1 jam menuntut ilmu, nggak akan ada. Salaf mana? Nggak akan dapat. Makanya yang ana harapkan mudah-mudahan itu pun kalau sekarang rutin ba'da maghrib sampai isya, itu pun sudah masya Allah ana bersyukur. Nggak ada masalah, pelan-pelan. Tapi nanti suatu saat kita kan bisa, ketika lagi dagang, lagi di toko, sambil nunggu pelanggan, sambil dengerin apa? Kajian. Itu kan termasuk belajar, itu termasuk nuntut ilmu. Laksanakan. Lagi berangkat naik, di sini ada MRT, nggak ada. Apa? Iya, anggaplah transportasi umum. Sambil dengar pakai headset, kajian dan sebagainya, itu bisa. Itu sambil nuntut ilmu itu. Itu masya Allah, insya Allah setiap langkah kita diberkahi oleh Allah SWT, sehingga kita bisa mengikuti para ulama salaf kita zaman dahulu bagaimana mereka menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, fadhol Pak. Kurangnya ilmu atau? Nah, taib. Nah, taib. Sebenarnya antum kalau baca juga buku Ustadz Firanda tentang Sirah Nabawiyah, beliau mengatakan sendiri, memang umat Islam saat ini lagi apa? Bobrok. Tapi mulai sekarang ini sudah mulai meningkat lagi kualitas iman. Beliau katakan di buku beliau Sirah Nabawiyah, beliau katakan itu di Muqaddimah. Kalau antum baca ada itu di Muqaddimah. Kata beliau, dikarenakan sekarang alhamdulillah orang-orang yang dulu pekerja riba sudah mulai sadar. Artis-artis yang dulu itu sibuk dengan dunia mulai hijrah. Orang-orang yang dulu sibuk sama musik-musiknya sudah mulai menyampaikan risalah bahwa musik itu apa? Haram. Itu sudah mulai bangkit ini. Tapi nggak segampang yang kita bayangkan. Harus pelan. Jilbab dulu tahun 90-an, jilbab lilit yang sampai mau bunuh diri. Maksudnya lilitnya itu ketatnya, na'udzubillah. Tapi bisa bertahan mereka itu. Itu dulu tahun 2000 awal-awal. Sekarang hampir rata-rata, hatta orang-orang yang di Jakartanya, hatta artis-artisnya hijabnya hijab apa? Besar. Bahkan cadar tuh nggak asing lagi di kita. Ana itu jumpa, ana tuh sering safaran. Istilahnya zahirah, kejadian wanita bercadar itu udah biasa. Ana lihat. Itu menunjukkan kualitas umat Islam mulai apa? Meningkat. Walaupun itu saat ini kondisi secara umum masih apa? Masih buruk. Tapi sekarang mulai pelan-pelan. Sekarang masalah baliho anti riba sudah di mana-mana sekarang. Anti riba dan sebagainya diletakkan hadisnya, naudzubillah. Itu penting sekali agar kita naudzubillah terhindar dari dosa apa? Riba. Itu mulai bangkit. Tapi walaupun kondisi umat Islam saat ini memang masih bobrok, tapi mulai sedikit demi sedikit kebobrokan itu terkikis. Jadi seperti itu. Sebabnya apa? Wallahu alam. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah
wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian masih jual beli inah, apa jual beli inah? Riba. Kalau kalian masih muamalah riba, sekarang mulai terkikis nih. Tapi kalau masih ada, ya masih sulit kondisinya. Kalau kalian masih jual beli riba, wa akhadhtum adnabal baqar, sibuk sama hewan ternak, wa raditum bizara', sibuk sama zara' ini apa? Sawah apa? Berladang, wa raditum bizara', sibuk sama berladang. Wa taraktumul jihad, maksudnya sibuk dengan dunianya. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah. Kalau dulu jihad di jalan Allah itu ada dua, jihad berperang sama jihad menuntut ilmu. Kita sekarang saat ini jihad ya cuma satu, jihad apa? Menuntut ilmu, karena kita nggak dipanggil sama presiden kita untuk jihad di mana-mana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kondisinya wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan jihad di jalan Allah. Nuntut ilmu malas ya, naudzubillah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sallallahu alaikum dhulla, niscaya umat Islam ini akan ditimpakan oleh Allah dengan kehinaan. Hina umat Islam. Lu Filipina ini nggak bisa dibebaskan kok sampai sekarang. Hina sudah. Lah produk riba itu dari produk mana? Yahudi. Produk Yahudi riba itu dipakai sama umat Islam. Duniawinya Yahudi juga, ngurus A ngurus B, dunia sibuk sama dunia, Yahudi semuanya. Sampai wa taraktumul jihad fi sabilillah, kita tinggalkan menuntut ilmu agama Allah SWT. Sallallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan untuk kalian kehinaan, hina kita di mata umat-umat yang lain. Apa kata beliau? La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, kalian enggak akan Allah lepaskan kehinaan tadi sampai kalian kembali ke agama kalian. Kita mulai kembali semangat mengaji, semangat menuntut ilmu, semangat belajar, semangat sholatnya. Itu kata para ulama termasuk sebab kita ini mulai bangkit. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya erat kaitannya kebangkitan umat Islam, tapi belum sempurna. Jadi seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal yang lain silakan. Nah, fadhal. Nah, api. Nah, taib. Banyak orang sekarang nggak usah lah datang ke masjid untuk kajian, cukup kajian online. Itu dimulai sejak zaman apa? Pandemi. Akhirnya kebiasaan sampai sekarang. Sebenarnya rugi ada kajian offline tapi nggak didatengin, cukup kajian online. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yang Allah turunkan sakinah, rahmat, itu orang-orang yang hadir di majelis taklimnya, majelis ilmunya. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya para malaikat itu mencari halaqah zikr, mencari halaqah-halaqah ilmu. Ketika itu disebut oleh Nabi SAW, hafathumul malaikah, mereka dinaungin oleh para malaikat. Teduh, beda loh antum belajar di online sama belajar di masjid. Jauh lebih teduh di masjid, lebih syahdu di mana? Di masjid. Jauh sekali. Sampai nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun untuk mereka sakinah, ketenangan. Turun ketenangan untuk para penuntut ilmu di masjid. Saking tenangnya sampai tidur. Sampai tidur saking tenangnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi dengan apa? Rahmat Allah. Wa dzakara, ini yang wallahi yang ajib ini untuk orang yang datang ke majelis ilmu. Wallahi yang ajib. Nabi mengatakan wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Allah sebut nama mereka satu persatu di sisi para malaikat, satu persatu. Ana wallahi, kalau Pak Presiden nyebut nama ana Abdurrahman Al-Amiri kada 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 kada, dia gini wallahi ana masyaallah senang ana. Wallahi yang nyebut kita siapa? Allah.
Ini malaikat ini disebutkan Masya Allah, yaltamisuna hilaka dzikr fi turuqat. Mereka ini keliling malaikat, nyari apa? Majelis ilmu di jalan-jalan. Kalau ada dapat mereka ini, mereka akan mengatakan ta'alu halummu bina, sini kalian. Sampai Masya Allah disebutkan malaikat ini saling naik ke bahu, saling bahu ke bahu dan seterusnya sampai ke puncaknya langit. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para malaikat mengatakan Allahumma gfirlah, ya Allah ampunkan untuk fulan, ampunkan untuk fulan. Itu nggak dapat orang yang online di rumah kamar itu sambil berpakai bantal, nggak dapat. Yang dapat itu orang yang datang ke masjid. Sampai disebut loh, ana wallahi ana terus bersyukur kepada Allah karena Allah kasih taufik ana untuk bisa semangat ngisi apa? Kajian. Taufik dari Allah. Ana tuh senang kalau disebut sama Allah. Ya pasti, siapa yang tidak senang sih? Ya gampangnya kalau kita punya guru, siapa ustadz kibar yang antum senangi? Ustadz Syafiq ya, yang baru diusir kajiannya. Hafizahullah, Allah yahfad. Kalau antum disebut fulan ibn fulan, seneng nggak antum? Seneng lah. Kenal sama antum, disebutkan nama antum di halayak ramai, antum tahu fulan ibn fulan tuh rajin ke masjid, seneng nggak kita? Seneng. Apalagi nyebut siapa? Rabbul Alamin, Allah SWT, Rabb semesta alam. Rabbnya Ustaz Syafiq, Rabbnya Ustaz Khalid, Rabbnya Ustaz Ali Misri, Rabbnya Ustaz Asatidah, nyebut nama kita. Kok kita malah malas kajian online sambil tiduran? Itu kata para ulama. Jadi ala kulli di sini untuk orang-orang yang datang yang cuma nyimak di kajian saja, tolong kerahkan semangat, karena pahalanya berbeda antara nuntut ilmu di rumah dengan di majelis ta'limnya. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, tafadhal, silahkan. Nah, fadhal. Apa Ustaz, kita sering dengar hadis-hadis tentang iman dan takwa. Nah, akan tetapi bagaimana Ustaz penerapan ulama-ulama salaf dahulu itu yang tentang namanya iman dan takwa itu seperti apa Ustaz? Taib, iman itu tentang keyakinan dan takwa itu tentang relasinya, pengaplikasiannya. Iman itu dengan keyakinan dia. Takwa itu disebutkan imtithalu awamirillah wasinabu nawahi. Dia ini mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Landasannya kenapa dia tinggalkan apa yang Allah larang? Gara-gara iman. Landasannya kenapa dia sholat, kenapa dia sedekah, landasannya apa? Iman. Nah ini memang harus dijaga. Iman ini naik turun, al-imanu yazidu wa yankus. Kalau iman naik, takwanya tinggi, pengaplikasiannya tinggi. Tapi kapan iman turun juga apa? Turun. Itulah futur tadi. Orang kapan lagi awal-awal ngaji sunnah dulu, awal-awal pertama kajian sunnah, tahu kondisi sunnah Nabi SAW, awalnya mudah nangis. Setiap dengar hadis bawaannya Masya Allah tersentuh. Lagi sholat nangis, ibadah khusyuk. Sekarang sholat pun mikirin ayam goreng, mikirin apa, mikirin lagi sholat. Yang ajibnya itu orang sholat Allahu Akbar, baru Allahu Akbar tiba-tiba entah kenapa terpikir kuncinya di mana, kunci motor. Mana kunci motor? Dulu nggak pernah kepikir itu. Awal-awal kenal sunnah, datang ke masjid, Allah, kondisi takut sampai itu iman tinggi. Tapi antum harus sadar, inna likulli amalin syarrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya ketika iman itu lagi tinggi-tingginya. Tapi apa? Wa inna likulli syarratin fatrah. Setiap ada masa semangat pasti ada masa futur. Hati-hati. Makanya ketika orang imannya lagi lemah, dia takwanya semakin lemah. Makanya Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit. Sekarang nih naudzubillah, Indonesia ini termasuk kaya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sebagainya, tapi kondisinya termasuk negara apa?
Iya, ya negara miskin, ya negara berkembang lah sopannya. Bukan negara maju. Dengan kondisi yang kita ini memiliki banyak sekali kekayaan, negara Arab tandus, padang pasir, Arab Saudinya, Emiratnya, Qatarnya, Bahrainnya. Ini negara-negara tandus semua. Kaya nggak mereka? Kaya. Kenapa? Sholat tutup toko. Kalau kita pas udah azan masih ada pelanggan, nanti ya Allah tunggu selesai. Selesai mau tutup, datang lagi pelanggan lagi. Ya Allah tunggu bentar ya Allah. Akhirnya apa? Salam, dia belum sholat ke masjid. Ya wajar, sebanyak apapun kebun yang kita miliki di atas muka bumi tanah Indonesia ini, kalau kondisi umatnya seperti itu sulit. Tapi setandus-tandusnya negara, sebuah wilayah, kapan dia bertakwa, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Antum mau percaya nggak? Perhatikan iman sama takwa. Perhatikan. Antum tahu kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya sama anaknya Ismail, Hajar, dibawa. Diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan Hajar sama Ismail di mana? Di biwadin laisa dzi zar'in, biwadin ghairi dzi zar'in, kata Allah. Ya Allah, ini kata Nabi Ibrahim, ya Allah, inni askantu min dzurriyyati, aku sudah letakkan anak saya biwad, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali. Kenapa nggak ada tanaman? Nggak ada air. Kalau nggak ada tanaman berarti tidak ada apa? Air, tandus sekali. Diletakkan, disiapkan bekal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibawa ke sana. Bawa bekal. Nangislah Nabi Ibrahim. Kalau bukan gara-gara iman, nggak akan dibawa sama Nabi Ibrahim ke sana. Tapi Nabi Ibrahim gara-gara iman yang tinggi, bertakwa, dia dibawa lah langsung ke Mekah sana. Karena Mekah itu lembah dia, kapan hujan, masya Allah air itu banyak sekali. Itu Mekah. Dibawa ke sana. Habislah perbekalan. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pergi. Terpaksalah Hajar ibunya berangkat nyari apa? Makanan yang bisa dimakan. Berangkat ke bukit apa? Sofa. Lihat ke atas, apa kira-kira yang bisa dimakan? Nggak ada. Berangkat ke bukit Marwah. Lihat di sana, ada nggak kira-kira yang bisa dimakan? Nggak ada. Balik lagi ke bukit Sofa. Balik lagi ke bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. Orang kalau kita jadi Hajar, ngapain 7 kali? Sudahlah, udah nggak akan dapat sudah. Tapi Hajar berusaha berangkat dari Sofa Marwah, terus seperti itu untuk mendapatkan ikhtiar dalam mencari apa? Rezeki. Kalau kita, udah nggak akan dapat sudah. Itu Ustadz Hasan itu kawanan di Bukhari. Insyaallah hafizahullah. Nah, kawanan. Taib, kita kembali ke tema. Taib. 7 kali. Kalau bukan karena iman, sudah nggak akan lagi bisa makan. Udah. Tapi Hajar 7 kali. Antum apa yang terbayang dari antum? Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia itu bertakwa kepada Allah, kami akan berikan dia jalan apa? Keluar. Dan kami kasih rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka. Allah kasih rezeki bukan dari orang yang berakal, yang mencari rezeki, bukan dari Hajar. Dari siapa? Ismail yang tak berakal. Ismail masih bayi, masih kecil. Dia gesek-gesekkan kakinya, keluar air Zam-Zam. Wallah ajib. Di tanah tandus. Taib, air Zam-Zam itu apakah manfaatnya cuma untuk Hajar sama Ismail? Enggak, sampai akhir zaman. Manfaat Zam-Zam itu masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Sampai orang pun jualan air Zam-Zam, walaupun palsu dijual juga.
Nah, saking Masya Allah manfaatnya itu besar sekali air Zam-Zam dari kakinya Ismail. Sebabnya iman sama apa? Takwa. Dari jalan itu kalau kita naudzubillah, aduh sudah nggak akan dapat rezeki, sudah nggak akan dapat maisha, sudah. Tapi ini kalau udah takwa kepada Allah yang berbicara, kalau sudah iman, Allah kasih dari jalan yang nggak sangka-sangka. Makanya kita sekarang ini naudzubillah sibuk sama toko, lupa rezeki dia di masjid. Toko-toko orang Arab itu kapan sudah azan tutup toko, rezeki mereka ngalir terus. Padahal kalau mereka ini disiplin, ya nggak disiplin juga, bukro besoknya pun tahun depan. Oh ini kayaknya udah di stop ini. Tapi 11 lebih nanti takutnya kita ketinggalan pesawat ya kan, tinggalan di Surabaya nanti. Baik, kurang lebihnya ana mohon maaf kalau seandainya ada salah ucap, itu datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Kalau itu benar maka datang dari Allah, antum silakan ambil. Kalau tersinggung tadi ana mohon maaf tentang masalah mencatat. Tapi kalau tersinggung enggak apa-apa. Baguslah kita semakin apa? Semangat untuk mencatat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.